Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Saya yakin teman-teman selama ini ketika mendapatkan penghasilan pasti memiliki cara masing-masing dalam mengalokasikan penghasilan tersebut. Bagi dong caranya di kolom komentar, jadi kita bisa berdiskusi dan saling belajar. Mana tahu saya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman dan mungkin cara saya bisa menjadi pedoman bagi teman-teman ke depannya. Dan hari ini saya akan membagikan cara saya dalam mengalokasikan penghasilan saya setiap bulannya. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita mulai video hari ini. Mungkin ada di antara kita yang memiliki penghasilan pas-pasan. Ada pas-pasan versi pertama yang mana pas ingin beli ini, pas ingin beli itu, pas ada uangnya. Atau versi kedua, pas habis bulan, habis juga gajinya. Atau mungkin ada juga yang memiliki penghasilan 10 koma, tanggal 10 sudah koma. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang menyebabkan hal ini akhirnya terjadi. Tentunya, saya akan coba memberikan data sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengalokasinya. Berdasarkan data di Amerika Serikat, semenjak masa pandemi, terjadi peningkatan jumlah tabungan dibandingkan jumlah penghasilan yang naik sangat pesat dibandingkan sebelum masa pandemi. Hal ini tentunya dikarenakan banyaknya masyarakat yang semakin takut akan ketidakpastian yang bisa terjadi ke depannya. Hal ini bukan hanya terjadi di Amerika, ini juga terjadi di Indonesia. Taunya dari mana? Ada data di mana dana pihak ketiga atau dana tabungan yang ada di perbankan di Indonesia naik lebih dari 7,5%. Yang mana kenaikan ini lebih besar daripada kenaikan di bulan Januari yang berada di angka 2-3%. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang semakin takut ataupun semakin khawatir akan masa depan yang bisa terjadi. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengalokasikan dananya ke instrumen-instrumen yang lebih aman. Contohnya seperti tabungan. Berbicara soal alokasi, mungkin ada yang bertanya, berapa sih alokasi idealnya? Ngomong-ngomong soal alokasi ideal, tidak ada satu angka yang pasti atau angka yang paling ideal untuk semuanya. Dikarenakan setiap orang punya penghasilan yang mungkin berbeda, gaya hidup yang berbeda, cara menabung yang juga mungkin berbeda. Namun pada umumnya alokasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alokasi needs ataupun kebutuhan pokok, kebutuhan utama seperti sandang, papan, pangan. Kemudian yang kedua adalah alokasi untuk wants alias jajan. Jajan gadget, jajan baju, jajan tas, ataupun jajan-jajan lainnya. Dan yang ketiga adalah savings dan investment alias tabungan maupun investasi. Saya bahas yang pertama yaitu soal needs ataupun kebutuhan. Needs ataupun kebutuhan termasuk juga cicilan mobil, cicilan rumah, dan cicilan-cicilan kebutuhan utama tersebut. Untuk wants, pastikan tidak terlalu banyak cicilan-cicilan untuk jajan-jajan tersebut. Karena semakin banyak cicilan tersebut akan mempengaruhi persentase ataupun perbandingan antara cicilan bulanan terhadap penghasilan utama kita. Pastikan angkanya juga pas. Dan yang terakhir adalah berbicara soal savings dan investment alias tabungan maupun investasi. Yang mana angka ini kembali tidak ada angka yang paling ideal. Menurut saya yang paling baik adalah pastikan angka tersebut tidak mengganggu daily needs kita. Jangan dikarenakan pengen tabungnya banyak, lalu kemudian makannya dihemat-hematin. Contoh, makannya nasi pakai telur ceplok. Akhirnya memang hemat sih, punya tabungan banyak sih. Akhirnya badannya yang tidak sehat. Efek dari badan tidak sehat, ya sakit. Sakit akhirnya habis uang jauh lebih banyak lagi. Jadi pastikan itu tidak terjadi di kita juga. Nah, soal savings dan investment, alokasi yang utama kita lakukan adalah beli asuransi dan kemudian di dana darurat. Soal dana darurat juga sudah pernah saya bahas sedikit di video sebelumnya. Jadi pastikan ditonton juga video sebelumnya. Berbicara soal alokasi, kalau saya sendiri, alokasi saya setiap bulan untuk saving dan investment adalah sebanyak 20%. Dan sisanya saya gunakan untuk needs dan wants. Sedangkan untuk asuransi, saya masukkan ke bagian needs. Karena di satu sisi saya berpikir asuransi adalah suatu kebutuhan, sehingga saya masukkan di daily needs.
Sehingga itu adalah biaya yang tidak bisa saya utak-atik lagi. Nah, untuk yang namanya saving dan investment, yang pertama saya lakukan adalah saya masukkan ke pos dana darurat terlebih dahulu. Setelah dana darurat saya tercapai, maka saya akan masukkan ke rekening investasi. Itu yang saya lakukan. Rekening investasi untuk saat ini yang saya alokasikan adalah reksadana pasar uang. Melihat situasi pasar sekarang yang masih sangat labil, sehingga saya mencari aman terlebih dahulu. Dan untuk alokasi dana darurat juga bisa dialokasikan sebagian di deposito maupun tabungan dan juga di reksadana pasar uang, dikarenakan hasilnya yang cenderung stabil dan cenderung aman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, berapa sih angka ideal untuk tabungan? Sebenarnya tidak ada angka yang paling pas untuk semua orang, dikarenakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada perbedaan penghasilan, ada perbedaan gaya hidup, dan ada juga perbedaan kebiasaan menabung yang saya sebutkan tadi. Hal ini mengakibatkan jumlah tabungan secara persentase bisa berbeda-beda setiap orangnya. Namun yang perlu saya titik beratkan adalah jumlah tabungan tersebut tidak mengganggu dari daily needs atau kebutuhan sehari-harinya kita, kebutuhan pokok kita. Dikarenakan apabila mengganggu, maka akhirnya kita mungkin jadi tidak sehat, yang akhirnya kita harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi nantinya. Maka pastikan satu angka yang mana kita bisa penuhi konsisten setiap bulannya. Ataupun mungkin kalau mau lebih ekstrim, setiap minggunya. Jadi setiap minggu ditransfer uang ke rekening yang terpisah. Hal tersebut akan menjadi lebih baik karena hal tersebut dilakukan secara konsisten. Dengan adanya kebiasaan tersebut, maka kita harus ingat juga apabila ada peningkatan gaji yang kita dapat ataupun ada peningkatan penghasilan, misalnya dapat bonus, insentif, THR dan sebagainya, pastikan kelebihan tersebut adalah dana yang akan kita tabung sehingga tabungan kita akan meningkat secara persentase dari waktu ke waktu. Bukan pengeluaran kita yang dinaikkan. Dikarenakan seperti yang pernah saya sebutkan di video sebelum-sebelumnya, yang mana apabila kita sudah menaikkan lifestyle kita, akan sangat sulit sekali untuk menurunkan kembali lifestyle tersebut. Maka akan lebih baik apabila kita membiasakan kebiasaan menabung yang setiap tahunnya ataupun setiap waktu tertentu tetap meningkat. Karena dengan peningkatan tabungan, maka yang pastinya jiwa miskin kita tidak akan meronta. Berbicara soal cara menabung, ada banyak sekali cara untuk menabung. Namun, ketika berbicara soal cara meningkatkan tabungan, hanya ada dua cara yang tersedia. Yaitu yang pertama adalah tingkatkan penghasilan kita. Bisa dengan side hustling ataupun dengan cari pekerjaan-pekerjaan freelance yang tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Yang kedua adalah dengan menurunkan pengeluaran kita. Penurunan pengeluaran yang pastinya tidak bisa dilakukan secara ekstrim. Misalnya, setiap bulan pengeluaran kita sebanyak 3 juta. Langsung mau diturunkan menjadi 1 juta. Tidak bisa semudah itu. Yang bisa dilakukan adalah turunkan secara bertahap. Yang mana ketika kita turunkan secara bertahap, hingga satu titik tertentu akan mencapai titik daily needs kita atau basic needs kita. Nah, ketika udah mencapai titik tersebut, maka kita bisa tambahkan sedikit wants-nya kita, kemudian sisanya akan menjadi tabungan kita. Itu adalah salah satu caranya. Cara lainnya adalah cek kembali pengeluaran kita dari catatan pengeluaran kita. Apabila terlalu banyak pengeluaran kita yang tidak dibutuhkan, maka kita bisa coba mengurangi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Dengan mengurangi pengeluaran tersebut, sudah pasti tabungan kita akan meningkat di satu titik. Contohnya nih, misalnya biasanya naik taksi kemana-mana, bisa jadi naik bus. Ataupun misalnya biasanya kalau makan siang di kantor, karena nggak disediakan, kita keluar kantor makan, yang mana biayanya mahal, bisa diganti menjadi catering, misalnya. Berbicara soal action plan, hanya ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah buka 3 tabungan dengan alokasi yang berbeda, yaitu daily needs, wants, saving, dan investment. Untuk wants serta saving dan investment, pastikan tidak memiliki kartu ATM untuk meminimalisir pengeluarannya. Sedangkan untuk daily needs, pastikan ada kartu ATM-nya untuk memudahkan bertransaksi. Kemudian cara kedua adalah buka 1 tabungan yang bisa memberikan 3 kartu debit
sehingga kita langsung memberikan alokasinya masing-masing. Nah, untuk alokasinya bisa kita lakukan auto transfer setiap bulannya dengan tujuan agar kita tetap konsisten melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa ada perasaan beban. Dan angka tersebut bisa kita revisi setiap waktunya ketika kita mendapatkan penghasilan lebih. Jadi contoh misalnya ada kenaikan gaji nih. Setiap ada kenaikan gaji, naikkan saving dan investment, naikkan wants kalau mau. Tapi saya lebih menyarankan naikkan di saving dan investment saja. Untuk yang wants, biarkan tetap angkanya flat atau angkanya tetap selamanya. Sehingga dengan begitu kita sudah terbiasa tidak membeli barang-barang yang mungkin tidak berguna untuk kita. Dengan adanya wants yang tidak memiliki ATM, otomatis kita akan lebih males untuk melakukan penarikan, yang akhirnya ketika dana terkumpul lebih banyak, kita bisa membeli wants atau jajan kita yang lebih bermanfaat. Misalnya nih, biasanya pakai HP biasa-biasa saja. Akhirnya setelah kita melakukan tabungan wants dengan tidak melakukan penarikan yang sering, akhirnya kita bisa membeli HP yang lebih mahal lagi nantinya. Nah, dengan melakukan semua hal ini secara otomatis, kita tidak memiliki beban, semuanya otomatis, semuanya konsisten, tanpa harus ada gangguan terhadap kegiatan kita sehari-harinya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga sesi ini bisa bermanfaat, dan see you at the next video. Bye-bye.